Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nur Halimah, Prodi PGSD 6A, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, dengan NIM 18060054. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Kemampuan Menulis Kalimat Efektif Siswa Tunarungu, kelas 3 Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu. Dalam penelitian ini, bab 1 tentang latar belakang masalah. Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan dapat berperan dalam globalisasi dan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik. Anak membutuhkan pembinaan dan pengembangan sejak usia dini dari orang tua atau lembaga pendidikan. Namun, dalam pendidikan anak, setiap anak memiliki stimulus masing-masing yang berbeda. Perbedaan setiap individu itu dapat dikatakan sebagai anak dengan normal dan anak abnormal atau berkebutuhan khusus. Salah satu anak berkebutuhan khusus adalah anak tunarungu, di mana anak tunarungu merupakan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran. Hambatan yang dimiliki anak tunarungu adalah dalam penguasaan kosakata, sehingga anak tunarungu sulit menuangkan ide yang ada dalam pikirannya. Dalam penuangan ide, sebuah pikiran dapat dituangkan dalam penulisan. Menulis merupakan upaya mengekspresikan sesuatu yang dapat dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan ke dalam tulisan. Dalam menulis, dapat menuangkan dengan bentuk kalimat. Kalimat yang dituangkan dapat berbentuk kalimat efektif, di mana kalimat efektif diambil dan dipandang lebih singkat dibandingkan kalimat-kalimat lain. Pada penggunaan kalimat efektif dapat dijadikan sebagai pedoman kalimat yang tidak memiliki pemborosan kata. Dari masalah penelitian tersebut dapat menekankan pada kemampuan menulis kalimat efektif bagi siswa tunarungu kelas 3 Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi dari latar belakang tersebut dapat diambil identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya peserta didik dalam memahami bahasa. Yang kedua, kurangnya peserta didik dalam pembelajaran pengembangan. Yang ketiga adalah kurangnya peserta didik dalam memahami menulis kalimat efektif. Untuk fokus masalah. Fokus masalah pada penelitian ini adalah proses peningkatan kemampuan anak tunarungu dalam menulis kalimat efektif. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan menulis kalimat efektif siswa tunarungu kelas 3 Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu. Dengan tujuan penelitian mendeskripsikan kemampuan menulis kalimat efektif siswa tunarungu kelas 3 Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat yang pertama, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini adalah sebagai manfaat yang digunakan sebagai guna masukan atau referensi untuk peneliti-peneliti lain. Sedangkan manfaat praktis ini terdapat dari manfaat guru. Yang pertama adalah manfaat guru itu menjadi masukan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu. Kemudian manfaat bagi sekolah adalah memberikan informasi mengenai peningkatan kemampuan siswa tunarungu dalam menuliskan kalimat efektif. Serta bagi siswa sendiri adalah memberikan motivasi dan pengalaman bagaimana menuliskan kalimat efektif. Bab 2. Landasan pustaka. Tunarungu. Pengertian tunarungu. Tunarungu berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan rungu yang berarti pendengaran. Jadi, tunarungu adalah gangguan yang diderita seseorang dalam pendengarannya, bahkan tidak dapat mendengar sama sekali.
Anak tunarungu merupakan seorang anak yang memiliki gangguan pendengaran, bahkan sama sekali tidak dapat mendengarkan. Klasifikasi tunarungu. Menurut Samuel A. Somat-Crick, klasifikasi anak tunarungu antara lain: yang pertama, tunarungu dengan kondisi sangat ringan. Pada kondisi ini, anak tunarungu masih mampu mendengarkan suara dalam keadaan dekat. Dengan kedekatan yang terdekat, maka anak tunarungu masih dapat mendengarkan. Kemudian, kondisi tunarungu ringan. Kondisi tunarungu ringan ini, anak masih dapat mampu mendengarkan dengan jarak dekat dengan tatapan secara berhadapan. Kemudian anak tunarungu dengan kondisi sedang, di mana dalam pembelajaran penggunaan itu akan belajar menggunakan alat bantu dengar. Yang selanjutnya adalah kondisi tunarungu sangat sedang, merupakan kondisi di mana anak tunarungu belajar menggunakan bahasa isyarat. Artinya anak tunarungu sudah tidak dapat mendengarkan apapun. Yang terakhir adalah kondisi tunarungu parah atau ekstrim yang disebut dengan tuli. Dapat disebut dengan tuli sebab anak tunarungu tidak dapat mendengarkan sama sekali. Bahkan getaran atau apapun tidak dapat didengar kecuali sentuhan. Selanjutnya adalah karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu salah satunya adalah yang pertama, miskin kosakata. Kemudian mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa. Yang ketiga adalah kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Yang terakhir adalah sulit memahami kalimat-kalimat secara kompleks. Kemudian ada dampak ke tunarungu. Dampak tunarungu ini bagi anak tunarungu sendiri adalah dapat mempengaruhi proses sosialisasi dan komunikasi anak tunarungu dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya. Artinya, anak tunarungu akan sulit berkomunikasi terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan dampak tunarungu bagi keluarga penyandang tunarungu. Biasanya banyak keluarga penyandang tunarungu yang malu dengan ketika memiliki anak tunarungu, sebab anak tunarungu tidak dapat mendengarkan sama sekali. Namun apabila sekeluarga tersebut memberikan semangat atau stimulus baik, maka anak tunarungu akan mendapatkan motivasi pembelajaran yang lebih semangat lagi. Kemudian dampak tunarungu bagi masyarakat. Dampak anak tunarungu bagi masyarakat adalah biasanya anak tunarungu akan selalu diejek oleh lingkungan sekitar, anak-anak atau lain sebagainya. Hakikat kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan atau gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kepaduan makna, dan kelogisan makna. Unsur pembentuk kalimat. Yang pertama adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Hakikat kalimat efektif adalah kalimat yang tidak menggunakan pemborosan kata. Artinya dalam penggunaan kalimat efektif tidak menggunakan pengulangan kata. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah memiliki subjek penelitian pada Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu yang bertempat di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu yang berada di Kabupaten Pringsewu. Untuk waktu penelitian adalah tahun ajaran 2021 dan 2022. Sumber data. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sumber data primer.
Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh dari guru dan siswa Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri 1 Pringsewu. Untuk sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder, merupakan hasil data dari angket yang disebut dengan sumber data sekunder atau disebut dengan sumber data dokumen. Pengumpulan data dan instrumen pengumpulan. Pengumpulan data dan instrumen pengumpulan diantaranya adalah yang pertama observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, dokumentasi, dan kuesioner yang berbentuk angket. Teknik keabsahan data. Pada teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai pemeriksa keabsahan data dengan cara menggabungkan teknik analisis data dan sumber data. Teknik analisis data. Teknik analisis data dapat dilakukan setelah melihat data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan guru kelas 3, serta dokumentasi selama tahap-tahapan yang telah dilewati. Mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian yang saya paparkan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.